Puji Tuhan, sangat mengucap syukur bisa bersama-sama dengan jemaat yang saya kasihi. Sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi kita berjumpa dalam hadirat Tuhan. Siapapun Anda yang juga join pertama kali, saya mengucapkan selamat bergabung di ibadah online Gereja Mawar Sharon, di mana kita semua sama-sama akan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab Anda, siapkan catatan kalau perlu, dan juga mungkin Anda siapkan hal-hal yang lain, Anda fokus kepada firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Paulus kepada Filemon. Jadi kitab Filemon di Perjanjian Baru. Kitab ini sangat unik sebab kitab ini hanya satu pasal dan terdiri hanya 25 ayat saja. Saya bacakan beberapa ayat dari kitab ini untuk Anda, dan Anda silahkan membaca mengikuti dari Alkitab Anda di rumah ataupun dari gadget Anda. Demikianlah firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus, yaitu Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Maksudnya dapat anak di sini maksudnya adalah mendapatkan anak rohani, ya. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Indah sekali, kitab Filemon ini sangat cocok dan penting untuk generasi, dan maksud saya untuk situasi saat ini. Sebab ada pesan makna yang sangat dalam yang kita perlu pelajari untuk kita mempersiapkan diri. Sekali lagi mempersiapkan diri, Anda mempersiapkan diri, keluarga Anda mempersiapkan diri, CG-CG mempersiapkan diri, gereja-gereja lokal, perintisan mempersiapkan diri, secara gereja maupun secara pribadi, baik dalam pekerjaan dan hubungan, segala sesuatu. Intinya masa ini bukan masa berkabung. Sudah sering kita mendengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan, pemimpin dan juga dari saya beberapa kali menguatkan Anda semua. Kini saatnya Anda menerima porsi khotbah untuk mempersiapkan diri Anda untuk nanti masuk ke dalam musim yang baru. Ketika Tuhan mengizinkan kita berjumpa secara fisik, berjumpa bisa kumpul kembali ibadah, itu adalah musim dan lembaran yang baru, di mana untuk kita masuk ke dalamnya kita perlu mempersiapkannya hari-hari ini. Ini adalah masa persiapan untuk kita masuk ke dalam musim yang nanti Tuhan siapkan. Musim ini tidak selamanya akan kita alami. Ini hanyalah musim yang lewat nantinya, kita akan masuk nanti ke musim yang baru. Jadi kita perlu mempersiapkan dengan sengaja. Katakan mempersiapkan. Katakan pada diri Anda, mempersiapkan. Hari ini kita mempersiapkan untuk kita masuk ke dalam musim yang baru. Nah, kitab ini unik sekali sebab kitab ini hanya berisi 25 ayat, sangat pendek dan singkat. Seperti sebuah memo, kertas kecil ditulis. Misalkan seorang pemimpin menuliskan memo, biasanya singkat, padat, to the point, langsung diberikan kepada anak buahnya, kepada karyawan-karyawannya. Memo itu enggak panjang-panjang. Jadi dalam firman Tuhan ada pesan-pesan khusus yang to the point, langsung untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini adalah sebuah memo untuk kita terima, untuk nanti kita masuk ke dalam musim yang baru. Sebuah hal yang harus sengaja kita lakukan. Saya membayangkan Anda dalam kesibukan Anda sehari-hari atau di kantor, kadang-kala Anda mengambil sticky note atau kertas yang kecil, Anda menulis
satu kalimat yang sangat penting, yang Anda harus perjuangkan, Anda harus dahulukan lebih dari semua hal yang lain, sebab hal itu sangat penting. Dan biasanya kertas-kertas kecil itu adalah kunci-kunci, clue-clue yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus didahulukan. Demikian juga kitab Filemon ini adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk saya sampaikan kitab Filemon ini adalah sebuah perenungan bagi saya juga, sebelum saya sampaikan kepada Anda. Dan memang beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, istri saya juga menyampaikan, muncul dalam hatinya bahwa penting bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menyiapkan diri Anda untuk masuk ke dalam musim yang baru. Jadi ini adalah hasil daripada kami mendoakan, saya dan istri mendoakan pesan apa yang akan disampaikan kepada Anda. Sekali lagi Anda bisa katakan masa persiapan. Nah, latar belakang dari kitab Filemon adalah, Filemon ini bukan ditulis oleh Filemon sekalipun namanya kitab Filemon. Tapi ini adalah kitab yang ditulis oleh orang lain, yaitu Rasul Paulus. Ditujukan kepada seorang jemaat yang ada di Kolose yang bernama Filemon. Ya, latar belakangnya adalah ada seorang bernama Onesimus, ia seorang budak atau pembantu. Seorang pembantu yang melarikan diri dari tuannya. Budak ini lari tetapi kemudian ditangkap dalam pelariannya, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara Onesimus ini berjumpa dengan Paulus. Dan ternyata Onesimus ini seorang pelarian, dan karena biasanya menurut aturan seorang pelarian, seorang budak yang melarikan diri akan ditangkap. Karena dia berkewajiban harusnya mengerjakan tugas dari tuannya pada zaman itu ya. Ketika Onesimus berjumpa dengan Paulus, Onesimus ini bertobat, menerima Kristus dalam hidupnya yang tidak berarti, menjadi berarti, punya masa depan, punya tujuan, kemudian menjadi anak rohani daripada Paulus. Dan setelah diselidiki ternyata Onesimus ini lari dari seorang jemaat di bawah kerasulan penggembalaan Paulus, yaitu di Kolose. Jadi kemudian Paulus ini menuliskan surat kepada Filemon. Saya mengundang 2 orang untuk bisa ada di depan bersama dengan saya untuk saya menjelaskan situasinya ya. Silahkan Saudara Wawan dan juga Pak Wawan saja nih, bukan saudara. Pak Wawan dan saudara siapa namanya? Wawan dan Budi ya. Enggak. Oke. Di sebelah kiri saya saja berdua. Oke. Jadi latar belakang dari kitab Filemon adalah ada seorang hamba. Kalau dari wajahnya sih Korea ya, bukan hamba ya. Aktor Korea. Seorang hamba namanya Onesimus. Anda bisa ucapkan Onesimus. Lalu ada seorang tuan, ini orang kaya ya. Seorang yang sangat kaya, katakan amin ya. Orang kaya namanya Filemon. Filemon ini adalah seorang yang memiliki banyak usaha, tapi juga adalah seorang jemaat yang bertobat di jemaat Kolose. Jadi ada seorang hamba namanya Onesimus, seorang budak yang seharusnya milik dari Filemon. Ini adalah konteksnya zaman dulu ya, kita hari ini tidak mengenal konsep budak. Kemudian si Onesimus, ternyata menurut sejarah memang tidak ada di Alkitab. Onesimus ini mengambil beberapa harta daripada Filemon, lalu melarikan diri. Pergi ke sebuah kota, ada yang mengatakan Roma, ada juga yang mengatakan Efesus. Entah di 2 kota ini, intinya ada di kota yang lain. Dalam pelariannya, dia kemudian ditangkap, dimasukkan ke penjara, lalu berjumpa dengan Paulus, anggaplah saya Rasul Paulus, contoh saja. Lalu kemudian hamba ini, si Onesimus ini bertobat dalam pelayanan saya sebagai Rasul Paulus dan menerima Yesus, dan ternyata dia bisa dipakai Tuhan juga karena Paulus berkata dia adalah seorang yang sangat berguna di dalam pelayanan kerasulan Paulus. Jadi setelah bertobat, Onesimus ini harus dikembalikan kepada Filemon. Karena jika tidak dikembalikan, Paulus akan dipenjarakan atau dipersalahkan kembali oleh pemerintah Romawi sebab menampung seorang pelarian. Jadi saya sebagai Rasul Paulus tulis surat. Nah inilah surat Filemon. Tulis surat yang pendek untuk ditujukan kepada Pak Filemon.
Intinya Pak Filemon, Anda ini kan jemaat Kolose, jemaat yang cinta Tuhan. Saya mau minta satu permintaan kepadamu. Tolong terima kembali si Onesimus ini. Dia memang dulu gak berguna bagimu. Tapi hari ini dalam Tuhan, dia telah bertobat. Terima kembali dia, tapi bukan lagi sebagai hamba, tapi sudah sebagai saudara dalam Tuhan. Kemudian Onesimus dikembalikan sebagai saudara, seorang yang bekerja dan juga melayani Tuhan bersama-sama dengan Filemon di jemaatnya. Ini adalah background daripada kitab Filemon. Terima kasih, berikan tepuk tangan buat mereka. Thank you ya. Keduanya adalah hamba sih, hamba Tuhan. Ya, Tuhan akan pakai mereka. Nah, ini adalah latar belakangnya. Paulus berkata kepada Filemon, ayat yang ke-10, Paulus sampai memohon seperti seorang papa. Paulus berkata, Filemon, aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Jadi si hamba ini sudah diadopsi oleh Paulus jadi anak rohaninya. Anakku, tetapi ayat yang ke-8, maksud saya ayat 10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia gak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Lalu ayat 12, ia kusuruh kembali kepadamu, garis bawahi, kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Jadi seorang yang latar belakangnya budak, diangkat jadi anak, jadi buah hati Paulus. Kemudian di ayat yang ke-17 dan 18, Filemon, kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti engkau menerima diriku. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi sangat memohon Rasul Paulus supaya Filemon itu menerima kembali Onesimus. Sekalipun dulu dia adalah pelarian, seorang budak. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kejadian ini, dari ayat ini, dari latar belakang ini? Saya mau kita fokus ke ayat yang ke-15. Ini adalah ayat utama yang akan kita gali. Demikian firman Tuhan. Filemon 1 ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan, Anda juga ikut membacakannya ya. 3, 2, 1. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, TSI, dikatakan begini. Atau mungkin Allah mengizinkan dia lari dari saudara untuk sementara waktu, sehingga sesudah dia kembali, dia akan bersamamu untuk seterusnya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, perhaps Onesimus was taken from you for a little while, for a season, so you could have him back for good. Kadangkala sesuatu diambil Tuhan dulu untuk nanti dikembalikan dalam kondisi yang terbaik. Sesuatu diambil dulu. Saya sudah mengkhotbahkan ini berulang-ulang. Saya menemukan banyak ayat, temanya sama, yaitu kadangkala sesuatu diambil dulu, baru dikembalikan dengan cara yang sangat baik. Kebenaran ini adalah bagian daripada setiap orang Kristen, bahwa kadangkala Tuhan ambil sesuatu dulu, supaya sesuatu itu diolah, dalam tanda kutip diolah Tuhan, dikelola dulu, orang itu diproses, Anda juga diproses, lalu dalam waktunya Tuhan, itu dikembalikan. Dan setelah Anda menerima kembali, kondisinya jauh lebih luar biasa. Sesuatu diambil dulu dari hidup Anda, nanti dikembalikan. Kita nggak bisa berjumpa dalam sementara waktu. Perjumpaan-perjumpaan kita yang heboh itu, yang menyenangkan itu, ibadah bersama setiap hari Minggu, CG Connecting Time, pertemuan MSJ, CGT dan sebagainya, itu ditunda dulu, diambil dulu. Nanti Tuhan kembalikan. Karena hanya sementara, kata firman Tuhan. Sehingga sesudah dia kembali, dia akan bersamamu untuk seterusnya. Untuk sementara waktu saja. Jadi kadangkala diambil dulu daripadamu sesuatu oleh Tuhan. Diambil dari kita sesuatu oleh Tuhan.
Lalu nanti Tuhan kelola kembali dan dikembalikan kepada kita. Sesuatu yang menguntungkan kadang dipisahkan dulu darimu supaya nanti kembali kepadamu dengan cara yang lebih menguntungkan. Ya. Kalau Anda pegang terus anak Anda yang masih kecil, tidak dibiarkan untuk belajar jalan, maka anak itu tidak akan menjadi apa-apa. Justru orang tua yang baik tahu kapan bisa lepas anaknya supaya anaknya jalan, belajar lari bahkan, sekalipun kadang-kala dia bisa jatuh. Lihat makna rohaninya, kalau Anda lepas anak Anda sesuai dengan waktu Tuhan, anak itu akan kembali kepada Anda ketika menjadi makin dewasa, justru menguntungkan Anda. Kalau sesuatu kita pegang terus, kadang-kala sesuatu itu nggak jadi apa-apa. Sesuatu jadi sesuatu yang indah dan lebih besar kalau kita belajar lepas. Anak yang dimanja terus juga tidak akan menjadi apa-apa, tidak bisa belajar. Anak yang selalu diprotek, nggak akan belajar jadi dewasa. Dia tidak akan menghadapi dunia, tidak sanggup hadapi dunia yang banyak, yang kejam sekali. Anak yang kita relakan dengan baik, beri kepercayaan, beri ruang untuk salah, justru dalam tanda kutip dia suatu saat akan kembali kepada kita sebagai orang tuanya dengan cara sudah jadi dewasa. Makanya beberapa orang tua, Anda kadangkala sedih waktu lepas anak Anda untuk pergi kuliah dan sebagainya. Anda melepas mereka dengan iman, Tuhan akan jaga mereka. Nanti mereka akan kembali lebih dewasa lagi. Saya punya salah satu rekan hamba Tuhan di Sumatera yang anaknya pergi kuliah ke luar negeri. Dan mamanya sangat lekat, sangat dekat dengan anak perempuannya. Dia anak perempuan satu-satunya. Ada anak laki-laki yang lain maksud saya. Tapi biasanya yang perempuan dekat dengan mama, apa-apa curhatnya sama mama. Tetapi harus pergi untuk kuliah, pergi ke luar negeri harus kuliah. Dan mereka berinang air mata untuk melepas. Tapi mereka memberikan kesaksian. Setelah beberapa waktu mereka mengunjungi anaknya di luar negeri, di tempat di mana anaknya kuliah. Mereka lihat anaknya belajar. Anaknya sementara waktu ketika tidak kuliah harus bekerja, belajar untuk cari uang juga. Dan bukan semata-mata untuk cari uang, tapi mengisi waktu dengan baik. Mereka lihat dari kejauhan anaknya melayani tamu, bekerja di sebuah restoran. Anaknya bisa berkomunikasi dengan orang lain, anaknya bisa melayani. Dan mereka heran, kaget. Hal ini tidak mungkin terjadi kalau anaknya tetap ada di rumah. Mari belajar kebenaran ini. Onesimus diizinkan oleh Tuhan untuk pergi melarikan diri dari seorang tua namanya Filemon. Dalam pelarian diri, ternyata Tuhan menangkap orang ini, bertobat, percaya Yesus, jadi muridnya Rasul Paulus. Ternyata tuannya itu kenalan Paulus. Dan terjadi kembali pertemuan yang indah. Dua-duanya atau mereka semua sudah percaya Yesus. Mereka menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengerti lebih dalam kebenaran lewat kehilangan-kehilangan yang terjadi. Jadi Onesimus hilang, pergi dari Filemon, tapi Filemon kemudian mendapatkan kembali dengan cara yang lebih luar biasa, berlipat-lipat kali menguntungkan, sebab Onesimus adalah orang yang sangat berharga. Dari orang yang melarikan diri menjadi orang yang percaya Yesus, bertanggung jawab. Pastilah Onesimus ini waktu kembali kepada Filemon, kepada tuannya, dia akan menjadi orang yang sangat dipercaya. Menjadi orang yang beriman dalam pekerjaan sehari-hari, tanggung jawab yang diberikan oleh Filemon. Pasti Onesimus adalah orang yang bisa bekerja lebih matang, bisa punya hikmat karena punya Roh Kudus. Kembali saya ingatkan, apapun yang hilang, Tuhan izinkan hilang di waktu-waktu ini. Saya berdoa dalam nama Yesus. Nanti di musim yang baru Tuhan akan kembalikan semuanya. Terimalah dengan iman. Katakan apa yang hilang akan dikembalikan Tuhan. Ya. Pengkhotbah 11 ayat 1 berkata begini. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Sekali lagi ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Konteksnya bukan roti zaman sekarang. Kalau roti saat ini Anda lemparkan, dalam beberapa waktu nanti terurai, hilang rotinya. Tapi pada zaman itu, ini adalah budaya yang diambil oleh orang Israel menurut sejarah. Waktu mereka ada di Mesir, di pinggir sungai Nil, orang-orang Israel itu biasanya makan roti. Roti yang dari gandum tentunya ya, sebagai bahan pokok mereka. Roti-roti ini
mungkin tidak dikelola seperti zaman saat ini, digiling dengan mesin. Pada zaman itu semua manual, jadi pakai kayu, pakai batu untuk menggiling dan sebagainya. Jadi kalau mereka buat roti, kadang-kala masih ada bongkahan-bongkahan gandumnya. Dan mereka punya kebiasaan ketika makan roti nggak habis dilemparkan ke sungai Nil. Setelah air pasang, roti itu akan dibawa ke pinggiran sungai, lalu roti itu akan tercerai-berai, nanti akan terurai, lalu roti itu gandum-gandumnya nanti akan tumbuh kembali. Inilah maknanya, sesuatu yang kita lemparkan, nanti kita akan dapat kembali lebih banyak. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Kalau kita belajar melepas sesuatu, dalam Tuhan, dalam kehendak Tuhan tentunya, saya nggak mengajarkan kepada Anda untuk membebaskan segala sesuatu, atau maksud saya Anda malas, nggak mau bertanggung jawab, Anda tetap harus kerjakan bagian Anda. Sesuatu yang lain yang di luar kuasa Anda, kalau itu ternyata kok tiba-tiba hilang, Anda nggak bisa mendapatkan kembali, nggak dapatkan waktu itu, percaya bahwa Tuhan akan mengembalikannya, yang penting Anda bertanggung jawab dan tidak malas. Di ayat ini Pengkhotbah 11 ayat 1 dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air, dilepaskan, sengaja dilepaskan, maka nanti roti itu akan tumbuh kembali, bentuk akan gandum-gandum di dalamnya akan tumbuh kembali. Ini adalah sebuah budaya yang kebenarannya kita bisa adopsi. Ada sesuatu yang diambil Tuhan, ada sesuatu yang hilang. Dalam keseharian kita harus menangkap bahwa memang Tuhan izinkan beberapa hal pergi untuk nanti kembali. Masa kecil saya suka main layangan. Biasanya musim layangan pas kenaikan kelas, musim kemarau, itu bisa hitam kulitnya, lari sana sini kejar layangan. Itu seru kalau nanti layangannya bisa diadu di udara. Benang siapa yang putus duluan. Itu luar biasa, dan biasanya ada teknik untuk memutuskan layangan orang lain. Teknik yang paling dikenal oleh semua orang yang suka layangan adalah untuk memutuskan benang orang lain, Anda justru harus mengulurkan benang Anda selama mungkin, yang penting gak jatuh. Ketika Anda mengulurkan benang, ketika sudah terkait dengan benang orang lain di udara, Anda sengaja harus dengan cepat membiarkan benangnya itu pergi. Artinya biarkan layangan Anda ditiup angin dengan kencang, lalu benang Anda ulurkan dengan sebebas mungkin, tanpa halangan. Ternyata ketika benang itu diulurkan, itu adalah kesempatan untuk membuat layangan benang orang lain putus dengan cepat. Lihat kebenarannya, ternyata kita sudah melakukannya setiap hari, atau menjadi budaya kita. Kalau kita belajar melepas, enggak segala sesuatu harus kita miliki, kita mengucap syukur, mengusahakan, kalau memang enggak ya dilepas dengan iman, nanti hal itu akan dikembalikan Tuhan dengan cara yang berbeda. Lihat ya, prinsip layangan justru harus melepas supaya Anda tidak lepas. Dilepaskan supaya kemudian ketika benang orang lain itu layangannya putus, Anda menarik kembali layangan Anda tepat pada waktunya. Dan waktu-waktu ini banyak waktu yang saya alami di rumah, saya dan istri saya dan juga semua hamba-hamba Tuhan. Kadang-kala beberapa waktu saya nonton film, dasar hamba Tuhan, ya memang harus demikian. Setiap kali nonton film, saya merasa ada makna rohaninya, ya. Walaupun gak semua film ada makna rohaninya, ya. Ada film yang setelah Anda tonton, Anda gak tahu maknanya. Ada film yang kadang-kala dengan kepekaan tertentu Anda bisa mempelajarinya. Ada kebenaran-kebenaran yang bisa Anda pelajari. Saya menonton sebuah film, sekelompok orang punya budaya pada tahun 1800-an pergi menangkap paus di kedalaman di samudra, dan biasanya mereka akan menangkap paus yang besar untuk mengambil minyak, karena pada zaman itu zaman industri belum banyak minyak yang dikeruk dari bumi. Mereka biasanya untuk menjalankan mesin dan sebagainya pakai minyak ikan paus, dan mereka harus menombak pausnya di samudra. Dan ketika mereka menombak paus dan ketika tombak itu menancap ke tubuhnya paus, mereka tidak boleh menahan talinya. Mereka harus melepas talinya, mengulurkan sepanjang mungkin. Sebab ketika paus terluka, paus itu akan berenang sangat dalam. Dan jika mereka menahan talinya, kapalnya akan ikut tenggelam ke dalam. Jadi ketika pausnya telah terluka, tombaknya menancap ke tubuhnya paus, talinya harus sengaja dilepas. Tali yang diikatkan ke bagian belakangnya tombak.
Jadi dibiarkan supaya paus itu berenang selama mungkin, jadi talinya harus panjang. Dan ketika sudah waktunya, tiba waktunya, paus itu lemas dan bahkan hampir mati, paus itu akan berhenti berenang dan dia akan mengapung dengan pelan-pelan ke permukaan. Ini prinsipnya, untuk kita dapatkan pausnya, kita harus mengulurkan sesuatu. Kalau kita tahan, kita akan tenggelam. Dalam banyak area hidup kita, dalam hubungan-hubungan kita, mungkin yang pacaran dan sebagainya, profesional muda. Kalau Anda sudah berdoa, namun orang itu bukan jadi pasangan Anda, kok tidak jadian dan sebagainya. Jangan menjadi orang yang menuduh Tuhan, berkata Tuhan gak adil. Kenapa Tuhan gak buat saya bisa jadian sama orang itu. Profesional muda atau Army of God yang memang sudah pada waktunya, Anda sudah bekerja, Anda bertanggung jawab dengan hidup Anda bukan pengangguran, Anda adalah orang yang bertanggung jawab dan Anda sedang mendoakan pasangan hidup. Ternyata orang itu jadian sama orang lain. Ya Anda harus pakai prinsip ini. Dilepaskan dulu saja. Ya memang kalau Tuhan gak kehendaki itu jadi bagian Anda lepaskan saja. Nanti Anda akan dapat sesuatu atau Anda akan dapat bertemu dengan orang lain yang tepat yang Tuhan berikan. Atau memang jika hari ini belum tepat waktunya untuk Anda pacaran atau memulai hubungan, relakan saja. Nanti ketika Anda terus berdoa, berhikmat, mengatur waktu, bekerja dengan baik, Tuhan akan berikan berkat buat Anda. Jadi Filemon mendapatkan kembali Onesimus yang lari daripadanya dengan cara Onesimus itu bukan lagi budak. Dia adalah saudara, yang dulu adalah budak sekarang jadi saudara, yang dulu nggak punya apa-apa sekarang ada Kristus dalam hidupnya, yang dulu adalah seorang pembantu hari ini jadi orang yang giat dalam kerajaan sorga. Filemon mendapatkan kembali Onesimus menjadi rekannya, bahkan mungkin jadi kepercayaan yang mengepalai banyak hamba-hamba yang lain. Tangkap prinsipnya, relakan sesuatu yang memang harus direlakan, karena Tuhan pasti akan memberkati Anda, mengembalikan segala sesuatu yang Anda lepas dengan iman. Tuhan akan kelola kembali, Tuhan akan pimpin orang itu, Tuhan akan kelola sesuatu yang atau sebuah benda atau apapun atau pekerjaan yang Anda relakan dengan iman untuk kembali kepada Anda. Dalam firman Tuhan, kalau Anda pelajari, ada banyak kejadian demikian. Prinsip-prinsip ini muncul di setiap kitab. Kalau Anda renungkan, beberapa saya sampaikan kepada Anda. Kalau kita mempelajari atau membaca sebuah kejadian di mana Tuhan Yesus waktu mau masuk ke kota Israel, Yerusalem, Yesus menunggangi keledai. Keledai ini didapatkan karena keledai ini lepas dan dengan talinya lalu terikat. Tertambat ini artinya bukan diikat secara sengaja, tapi terikat secara tidak sengaja. Mungkin keledai ini dengan tali les atau tali yang ada di lehernya lepas dari pemiliknya, lalu pergi berjalan hilang entah kemana. Lalu karena dia muter-muter mungkin talinya nyangkut di belukar atau pohon dan dia gak bisa kemana-mana. Lihat keledai yang demikian, yang tertambat itu dipakai oleh Tuhan Yesus, ditunggangi, dipinjam sementara. Sesuatu yang hilang bisa dipakai oleh Tuhan. Domba ini yang hilang ini dipakai oleh juru selamat yang menciptakan alam semesta. Untuk dipakai masuk, penuh kemuliaan masuk ke Israel. Orang-orang Israel itu menaruh dahan-dahan, menaruh bajunya untuk dialaskan dalam perjalanan juru selamat dunia. Dan ini memang sudah dinubuatkan di ribuan tahun sebelumnya bahwa juru selamat itu akan menunggang keledai masuk ke Yerusalem. Lihatlah rajamu yang lemah lembut. Alangkah bangganya sepemilik keledai, karena keledai ini katanya dikembalikan. Kata firman Tuhan, kalau ada yang tanya kenapa dilepaskan, katakan guru akan pakai dan nanti akan dikembalikan. Setiap kali Tuhan pakai kita atau pakai sesuatu, nanti akan dikembalikan Tuhan kepada kita. Relakanlah sesuatu yang kelihatannya hilang akhir-akhir ini, relakan dalam iman, kasih, kepercayaan kepada Tuhan, nanti Tuhan akan kembalikan dengan cara yang indah. Dan kalau Anda mempelajari, saya membaca beberapa cerita mengenai para gembala-gembala ketika mereka berusaha untuk mereka belajar ilmu penggembalaan. Gembala-gembala di sini maksud saya gembala domba beneran. Di Israel atau dimanapun di mana ada ternak domba, gembala-gembala domba ini biasanya katanya mereka akan mencari domba yang paling sering hilang, domba yang nakal, yang arahnya tidak mengikuti gembalanya, yang suka nyasar ke tempat yang lain. Maka
domba ini akan ditangkap dan di satu waktu akan direlakan. Jika domba ini terluka, maka akan ditambahi, yaitu sengaja akan dipatahkan kakinya. Domba ini akan dipatahkan kakinya dengan cara yang tentu mereka memahaminya, para gembala tahu bagaimana melakukannya. Dengan ilmu mereka yang bertahun-tahun, akan dipatahkan dengan cara yang terbaik. Dan nanti di waktu tertentu, waktu berlalu, domba ini akan sembuh dengan sendirinya ketika dirawat. Domba yang pernah dipatahkan kakinya akan menjadi domba yang paling taat ketika dikembalikan kepada kawanannya. Katanya domba yang dipatahkan biasanya akan nempel terus ke kaki gembalanya. Kadang-kala sesuatu ketika diulurkan, dibiarkan, nanti akan kembali di hidup kita. Katakan sesuatu yang hilang akan kembali. Terjadilah sesuai dengan iman Anda, jemaat yang saya kasih. Sesuatu yang hilang hari-hari ini, di waktu yang akan datang, akan Tuhan kembalikan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Nah, siapkan diri Anda di masa-masa ini. Ini adalah spiritnya ya. Kita mempersiapkan sebuah iman bahwa saya harus mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang, ketika masa kelegaan datang di mana kita bisa kembali berkumpul, melakukan aktivitas kita kembali seperti sedia kala. Kita akan melakukan aktivitas kita dengan baik, kemana-mana gak takut virus dan sebagainya. Kita harus persiapkan untuk menerima kembali. Mempersiapkan untuk menerima kembali, yang pertama Anda harus memiliki persekutuan rohani. Kunci supaya kita disanggupkan mempersiapkan diri. Kunci supaya Anda disanggupkan mempersiapkan diri. Nanti di masa yang akan datang menerima apa yang akan diberikan oleh Tuhan, menerima kembali yang hilang adalah memiliki persekutuan rohani. Maksud saya, Anda bisa lihat di Filemon 1 ayat 4 sampai 7. Saya bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allahku, ini kata Rasul Paulus. Setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Jadi Paulus menulis surat, yang menulis sebenarnya Paulus dan Timotius juga. Di ayat 1 dikatakan, 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1, dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius. Jadi mungkin yang menulisnya Timotius, mungkin yang mendiktekan adalah Paulus. Paulus berkata kepada Timotius, tolong tuliskan kata-kata yang saya ucapkan. Jadi mereka bersama-sama menuliskan surat ini kepada seorang Filemon. Lihat, kalau kita punya pemimpin rohani, kalau kita punya saudara rohani, mereka bisa diberikan ruang oleh Tuhan, dan kita juga bisa beri ruang kepada mereka untuk mereka mengucapkan sesuatu kepada kita. Pada teksnya pada zaman itu adalah mereka mengirimkan surat. Hari ini kita nggak saling kirim surat, bentuknya bisa WA sekarang. Cepat suratnya kita, pendek-pendek. Kalau kita mengingat seseorang, teringat dalam pikiran kita waktu kita berdoa atau dalam hati kita mengenai seseorang, orang tua atau saudara seiman atau CG atau leader atau siapa saja, satu jemaat Anda bisa mengirimkan sesuatu pesan untuk menguatkan mereka. Untuk kita dipersiapkan hati kita menerima kembali apa yang hilang, kita harus punya persekutuan rohani dengan pemimpin, sahabat yang melayani bersama-sama di gereja, atau dan juga kita harus punya gereja di mana kita menjadikan gereja itu adalah rumah kita. Punya pemimpin, punya sahabat rohani, dan juga punya gereja. Di ayat 6 dikatakan, aku berdoa agar iman yang engkau miliki, ini Alkitab yang mudah dibaca, terjemahan Alkitab mudah dibaca. Aku berdoa agar iman yang engkau miliki bersama kami akan membuat engkau mengerti setiap hal yang baik yang kita miliki dalam Kristus. Artinya, persekutuan dalam Tuhan akan menghasilkan pengetahuan yang baik. Kalau kita bersekutu dengan orang-orang benar, tentunya tidak ada orang yang sempurna. Kita bisa lihat kelemahan beberapa orang, sahabat rohani kita, kelemahannya di sini. Tapi bukan untuk dipercakapkan atau kita cerita ke orang lain. Justru mereka butuh kita untuk memberitahu, untuk saling menyempurnakan. Persekutuan kita, teman-teman connect group kita, walaupun kita gak bisa berjumpa saat ini secara seperti biasanya, tapi kalau kita bisa
memakai aplikasi-aplikasi untuk kita berdoa bersama, persekutuan kita, kata firman Tuhan, akan menghasilkan pengertian-pengertian yang baik. Saya mengalaminya. Hal ini harus ada dalam hati kita, harus ada dalam hati Anda. Setiap jemaat atau siapapun Anda harus punya teman rohani. Anda harus punya pemimpin rohani. Anda harus punya persekutuan. Anda harus punya gereja di mana Anda dididik, diarahkan. Gereja itu jadi rumah rohani Anda. Saya belajar dalam banyak keputusan saya di gereja hari ini. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dalam, sesuatu yang tidak mudah. Biasanya saya akan putuskan setelah saya berkonsultasi, membicarakannya berulang-ulang, tentu dengan pemimpin, dengan Pastor Philip Mantova atau dan juga Pastor Moro di Singapura. Saya juga mengumpulkan beberapa bapak-bapak family, pemimpin-pemimpin, dan saya biasanya akan sharing dengan mereka. Bahkan sharing kami bisa sampai jauh malam, jam 12:30 malam. Karena keputusan-keputusan itu adalah keputusan-keputusan yang harus dihasilkan dengan bijaksana. Saya pernah berjumpa dengan Pak Reputasi di rumahnya bersama istrinya. Saya berjumpa dengan Pak Suwandi, dengan Pak Erwin Tan, dengan Pak Asanci. Kami berjumpa dengan orang-orang ini bukan karena mereka didahulukan atau sebagainya, karena mereka adalah orang-orang yang berbuah dan mereka mencintai gereja dan mereka adalah pemimpin. Kami mendiskusikan dengan mereka apa yang harus kami lakukan, gimana pendapat mereka jika saya sebagai pemimpin mengambil tindakan begini. Dan kita bisa bertukar pikiran dengan sangat lama, tapi ada sebuah kepuasan di dalam hati saya bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang sangat bijaksana. Karena ini sesuai dengan firman. Amsal 11 ayat 14. Jikalau tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihatnya banyak. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan dengan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi persekutuan kita dengan anak-anak Tuhan akan menghasilkan pengertian. Maksudnya adalah karena kita tahu bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita punya rekan rohani, kita punya orang yang berdoa bagi kita juga berdoa bagi mereka. Dan ada ketulusan dalam perkumpulan kita. Maka Tuhan akan memberkati dan memberikan kita hikmat. Ya, terjemahan baru dikatakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi persekutuan kita akan menghasilkan hikmat-hikmat. Anda akan dipersiapkan untuk nanti menerima apa yang hilang nanti di musim yang baru nanti akan Tuhan berikan, akan segera datang dalam nama Yesus. Anda akan menerima sesuatu yang hilang, berlipat-lipat kembali, berlipat-lipat kali ganda. Anda menerima berkat dari Tuhan, asalkan Anda tetap punya persekutuan rohani, punya pemimpin, sengaja berdoa bagi pemimpin, sengaja mendoakan teman-teman Anda juga Anda bukakan ruang untuk berdoa bagi Anda. Anda akan dapat banyak sekali hikmat, pengertian-pengertian yang baik. Paulus berkata, Filemon, engkau akan belajar pengertian-pengertian yang baik, engkau akan belajar hal-hal yang indah. Karena kita ini persekutuan yang indah, karena engkau bersekutu dengan kami bersekutu dengan engkau. Engkau harus masuk ke dalam keputusan-keputusan bijaksana. Hai jemaat, masuklah dalam keputusan yang bijaksana, karena Anda punya rekan-rekan yang berdoa bagi Anda. Jangan jauhkan diri dari persekutuan. Hari ini kita memang social distancing ya. Tapi secara roh kita nggak berpisah. Kita saling mendoakan, saling telepon, aplikasi bisa lihat wajah banyak orang di handphone Anda atau di laptop Anda atau komputer Anda. Bisa saling menyapa, bercanda, saling mendoakan. Akan ada sesuatu yang Tuhan teguhkan di hatimu karena Anda punya saudara rohani. Katakan punya persekutuan rohani. Poin ini akan membuat Anda menerima nanti di musim yang baru, sesuatu akan Anda terima dari Tuhan, yaitu hal-hal yang hilang di musim ini. Yang kedua adalah, jangan pernah Anda bertumbuh dalam Kristus didasarkan pada sebuah spirit keterpaksaan. Jangan sesuatu Anda terpaksa melakukannya. Anda bertumbuh karena terpaksa.
Anda merasa mau berdoa ya karena terpaksa. Karena prinsip ini diajarkan oleh Paulus kepada Filemon di ayat yang ke-14. Mulai 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Milikilah hati yang sukarela. Saya melakukannya karena kerinduan saya. Saya mau melakukan ini karena kerinduan saya. Masa kecil saya belajar juga. Kadang-kala saya minta sesuatu kepada orang tua saya untuk dibelikan sesuatu yang saya mau. Dan mereka memberitahu untuk jangan atau tidak usah atau nanti atau sebagainya. Intinya tidak langsung mengiyakan. Saya biasanya akan mendesak mereka. Dan biasanya mama saya akan luluh hatinya. Dan mengiyakan sesuatu karena terpaksa. Dan biasanya kalau saya dibiarkan dan karena memang mama saya melakukannya karena terpaksa, ujung-ujungnya saya biasanya nggak bersuka cita. Ada sesuatu dalam hati saya tahu saya melakukannya, saya menuduh atau meminta orang melakukan karena saya memaksa mereka. Maksudnya adalah, jangan sampai Tuhan jawab doa kita karena kita paksa Tuhan. Sebenarnya Tuhan gak mau melakukannya. Karena kita paksa, kita berkata, Tuhan kan Tuhan, harusnya begini dong. Saya gak mengatakan ini untuk membentur kebenaran Tuhan yang Tuhan ajarkan bahwa kita ini harus berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Tapi pernah gak Anda pelajari bahwa Tuhan itu menjawab orang Israel memberi makan burung puyuh karena Tuhan terpaksa? Karena orang Israel berkata, kami akan kembali ke Mesir kalau gak makan daging. Dan meminta burung puyuh adalah sesuatu yang dijawab oleh Tuhan karena terpaksa. Dan ketika mereka menerimanya, ketika burung puyuh ditiupkan oleh Tuhan, mereka mengambil daging-daging segar belum dimasak. Karena mereka begitu beringasnya untuk makan daging, dikatakan masih ada daging dan darah di mulut mereka. Mereka mencabik burung yang lain tanpa dimasak, tidak dikelola dengan baik. Datanglah hukuman Tuhan kepada mereka. Jadi sesuatu yang kita paksakan, Tuhan harus begini, Tuhan harus begini. Pernahkah kita belajar juga? Satu kali Tuhan berkata kepada Musa, pergi dari bangsa Israel sebab mereka tegar tengkuk. Ini Tuhan langsung berbicara kepada Musa. Keluar dari bangsa itu, saya akan membinasakan bangsa itu. Dan engkau Musa akan kubuat jadi bangsa yang besar, yang lebih besar, lebih berkuasa. Asalkan bangsa ini kubinasakan. Lalu Musa menghadap Tuhan dengan gentaran berkata, ampunilah dosa bangsa ini. Kalau mereka binasa nanti apa kata orang Mesir? Oh ternyata Tuhan itu hanya bisa memimpin sampai ke padang gurun lalu membinasakan mereka. Apa kata dunia ini ya Tuhan? Lalu akhirnya Tuhan gak jadi melakukannya. Sesuatu yang baik dan besar bagi Musa, Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau lebih besar, lebih baik. Mau enggak? Musa berkata, jangan Tuhan. Ternyata kadangkala berkat itu bukan jadi lebih besar loh. Tapi menjadi seapa adanya Tuhan panggil kita. Jangan pernah kita ini bertumbuh karena paksaan. Ke gereja karena terpaksa. Nanti ya kalau kita nanti sudah waktunya ke gereja. Sakit dulu baru ke gereja. Sakit dulu baru doa. Merasa ditegur Tuhan dulu baru dekat dengan Tuhan. Merasa ini sudah akhir zaman. Merasa kayaknya harus butuh Tuhan deh. Ya itu penting. Tapi ada alangkah indahnya segala sesuatu engkau kerjakan dengan spirit kerelaan hati. Karena memang Tuhan, saya mau melakukannya ya Tuhan. Saya mau melakukan ini karena saya, bukan karena engkau yang suruh ya Tuhan. Muncul dalam hati saya sebuah kerelaan untuk mengasihimu. Untuk melakukannya. Seperti para volunteer yang ada di sini, mereka melayani bersama dengan saya. Bahkan ada yang berkata mengajukan diri, kalau bisa saya yang melayani. Anda gak bisa lihat wajah-wajah mereka di tempat ini. Beberapa saja. Mereka bosan di rumah, mereka mau melayani. Ya bukan karena bosan juga, karena kerelaan untuk melayani Tuhan. Ya, tadi barusan sebelum saya berkhotbah berjumpa di belakang. Berkata, saya tuh pingin sekali melayani. Saya mengajukan diri. Saya mau gitu melayani. Jadilah orang-orang demikian. Segala sesuatu spiritnya kerelaan. Katakan kerelaan. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita mempersiapkan diri supaya kita ini siap menampung apa yang Tuhan kembalikan di musim yang baru adalah
punya cara pandang yang benar. Cara pandang iman, kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Karena itulah yang tertinggal di akhir zaman ini. Segala sesuatu harus dipandang dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kalau tidak demikian, kita nggak akan kuat. Segala sesuatu yang terjadi harus dilihat dengan kacamata iman, kacamata pengharapan, kacamata kasih. Sebab di ayat yang ke-15 dikatakan begini. Onesimus itu, Filemon, kata Paulus, dipisahkan sementara. Tapi di pembukanya dikatakan sebab mungkin karena hal itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Kenapa Paulus menulis kalimat sebab mungkin? Kenapa enggak Paulus berkata yang pasti aja memang dia diambil daripadamu untuk engkau menerimanya kembali? Kenapa Paulus tidak memakai kata yang pasti? Kenapa Paulus berkata sebab mungkin? Artinya, ya terserah kamu, Filemon. Kalau engkau memandang ini sebagai pekerjaan Tuhan, terjadilah. Tapi kalau engkau pandang ini sebagai sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, ya pilihan Anda juga. Di akhir zaman ini dengan sebuah situasi yang terjadi, yang tidak mengenakan ini, kalau Anda lihat dengan iman, mungkin ini menjadi sebuah cara untuk nanti Anda akan menerima semua yang hilang nanti. Mungkin, terserah Anda menerjemahkan dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi lihat, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau Anda lihat ini dengan kacamata, Tuhan ada di mana? Kenapa dengan situasi ini penghasilan saya hilang separuh? Pemasukannya nggak seperti dulu lagi. Ya, zaman tambah susah. Kita harus, memang tambah susah, benar kata firman Tuhan di akhir zaman ini. Nggak segala sesuatu membaik. Dunia tambah jahat, orang jahat tambah jahat, makin mementingkan diri sendiri. Orang yang melakukan kejahatan tambah melakukan kejahatan. Tapi setiap kali Anda melihat segala sesuatu, Anda harus bungkus semuanya dengan iman dan berkata, sekalipun dunia tambah jahat, saya tahu Tuhan itu setia dan berkuasa atas segala sesuatu. Ya memang sulit sih, tapi saya tahu tetap ada kasih Tuhan di dalamnya. Memang sulit, tapi Tuhan berjanji pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Pada waktu kamu mengalaminya, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Oh berarti dengan situasi begini, saya nggak akan hancur dengan situasi begini. Saya akan bisa melewatinya sebab Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu baru mengemas segala sesuatu dengan iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ketika Paulus berkata mungkin dia dipisahkan darimu sementara waktu. Mungkin ini dilihat dengan artinya, Filemon, kalau engkau memandang sesuatu, terserah Anda mau memandang dengan iman atau enggak. Jika terjadi sesuatu hari-hari ini, pandanglah dengan iman. Mungkin ketika kita enggak bekerja, ada di rumah, hubungan kita dengan orang-orang kita kasih tambah dalam. Mungkin sesuatu keuntungan yang biasanya Anda terima bulanan berkurang. Mungkin ini menjadikan waktu di mana Anda lebih menghargai hal-hal tidak dari uang. Mungkin ketika Tuhan mengizinkan kita nggak berjumpa, nggak bisa ibadah dalam jumlah yang banyak seperti dulu. Mungkin untuk Tuhan ajari kita lebih kangen ibadah. Terserah Anda mau menangkap ini dengan iman atau tidak. Mungkin. Tapi dengan iman, saya mau beritahu, memang Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tahu nggak arti nama Onesimus? Onesimus, hamba yang hilang itu, yang ditemukan kembali, percaya kepada Yesus, kemudian dikembalikan kepada Filemon. Onesimus artinya useful atau profitable. Indah sekali namanya. Sesuatu yang useful dan profitable, kadang-kala hilang dulu, nanti dikembalikan oleh Tuhan. Katakan dengan iman, dengan Anda dan keluarga Anda bisa bergandengan tangan, Anda katakan, saya mendapatkan kembali berlipat-lipat. Katakan, saya menerima kembali apa yang hilang. Katakan dengan iman, saya menerima kembali. Saya mendapatkan kembali. Asalkan saya punya spirit persekutuan rohani, punya persekutuan rohani. Saya ini adalah orang-orang yang tidak punya spirit terpaksa, tapi sukarela. Dan saya punya kacamata iman. Saya melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, pengharapan, dan kasih. Maka engkau akan menerima kembali. Katakan sekali lagi, menerima dari Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan.
Anda bisa ulurkan tangan Anda di screen, di depan TV Anda atau gadget Anda. Anda mulai mengucap syukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Indah sekali ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan pengorbanan-Mu. Kami percaya apa yang hilang hari-hari ini akan dikembalikan oleh Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri untuk menerimanya semua apa yang hilang. Di musim yang baru yang akan Tuhan segera berikan, kami siapkan dengan cara selalu bersekutu, ingat dengan orang lain, mendoakan pemimpin, minta didoakan dan sebagainya. Kami punya spirit yang rela, tidak terpaksa. Kami mau dekat dengan Tuhan tidak terpaksa, mau mengunjungi orang lain tidak terpaksa, maksud telepon orang lain tidak terpaksa, mengerjakan tugas-tugas yang lain tidak terpaksa. Dan kami punya cara pandang iman. Ketika kami sudah di musim yang baru itu, kami siap menerimanya. Apa yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Onesimus dikembalikan kepada Filemon. Useful, profitable akan kembali kepada Filemon. Useful, profitable, keuntungan berkat akan dikembalikan Tuhan kepada Anda berlipat-lipat kali. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Sungguh Engkau baik. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Kira bakara larana baralarada baralara barala. Kira bakara larada baralara 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 barala. Ada penyembahan dinaikkan dari rumah-rumah. Ada ucapan syukur dinaikkan dari setiap hati. Di berbagai titik, di segala tempat di Sumatera. Atau dimanapun orang menyaksikan secara online khotbah ini. Kira bakara larada baralara 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 baralara. Belajar dari kitab Filemon.
Onesimus yang hilang dikembalikan kepada Filemon. Onesimus yang dulu adalah seorang pelarian, yang dulu merugikan tuannya, dikelola, dijamah Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan. Di waktu yang tepat, di musim yang baru, dan diterima kembali. Jemaat yang saya kasihi, persiapkan hatimu di musim yang akan datang, tapi persiapannya sekarang. Persiapkan mental pikiranmu. Tetap bersekutu dalam Tuhan dengan saudara-saudara rohani, di dalam aplikasi-aplikasi di mana Anda bisa bertatap muka secara online. Doakan keluarga rohani Anda, doakan gereja, Anda bersekutu dalam hadirat Tuhan. Ini adalah persiapan mental yang kuat. Karena nanti ketika musim yang baru datang, sibuk sekali pasti. Tapi Anda tidak kehilangan hati untuk bersekutu. Dan Anda punya mental bahwa Anda adalah orang-orang yang hatinya rela, sukarela, bukan karena paksaan. Mari kerjakan hari-hari ini apa saja yang bisa dikerjakan dengan sukarela. Dan juga Anda belajar melihat segala sesuatu. Lihat berita dengan iman, pengharapan, kasih. Baca berita, broadcast dengan iman, pengharapan, dan kasih. Lihat segala sesuatu keluarga Anda dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan terimalah kembali berkat Tuhan. Berkali-kali lipat akan dikembalikan oleh Tuhan. Ulurkan tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus yang sudah menerima berkat. Sama-sama katakan, amin. God bless you. We love you. Haleluya.